Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, good. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya sebelumnya Ibu di sini didampingi oleh Ibu pendamping yaitu Ibu Nenti, ya, yang akan membantu nanti kita mengerjakan LKPD ya, anak-anak. Oke, terus sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelas kepada Aiki. Boleh memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Diulangi lagi, boleh. Berdoa jangan hati. Ikuti KM ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba dilihat kirinya, di samping kirinya, di samping kanannya, depan dan belakangnya. Siapa temannya yang tidak hadir pada hari ini? Yunita. Yunita kenapa nggak hadir? Sakit. Oke, pada Yunita kita doakan semoga cepat sembuh ya, anak-anak. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran untuk menambah rasa cinta kita terhadap Kota Bandung gitu ya tentunya, kita akan menyanyikan dulu bersama-sama lagu Halo Halo Bandung. Boleh semua anak-anak untuk berdiri?
perlunya gitu. Karena apa? Karena kita setiap hari pasti memproduksi sampah gitu. Benda-benda di sekitar kita juga lama-kelamaan kalau sudah tidak terpakai biasanya menjadi sampah gitu. Nah, untuk berikutnya Ibu ada video, kita simak sama-sama ya. Oke, bagaimana tadi videonya? Ya, buron karena ya fasilitas ya. Oke. Nah, untuk berikutnya, menurut kalian bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Boleh satu orang untuk memberikan pendapatnya? Ayo acungkan tangannya. Kalau nggak ada ibu tunjuk. Tunjuk aja. Boleh kepada anak Xiaomi untuk berikan pendapatnya. Karena banyak unsur sampah, jadi sampahnya menumpuk. Karena kan tadi setiap hari kita itu memproduksi sampah. Iya, good. Tepuk tangan buat Xiaomi. Oke, untuk selanjutnya Ibu mau Nalutfi memberikan pendapatnya tentang video yang barusan kita tonton. Kalau menurut aku ya Bu, tapi Iya. kalau nggak kayak gitu, kita juga mau nyimpennya di mana kan? Kalian juga nggak, kalau buang sampah tuh kayak malas banget, jadi ya kita juga harus hargai mereka gitu yang lagi buang sampah. Udah sih kayak gitu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Lutfi. Oke, betul ya. Tadi kenapa? Nah, kenapa fenomena tersebut bisa terjadi? Karena ya betul banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat atau oleh penduduk gitu ya. Nah, karena sampah tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi tumpukan atau gunungan yang sangat besar gitu. Nah, faktanya di video yang barusan itu berlokasi di Jakarta di TPA Bantar Gebang. Tahu kan? TPA Bantar Gebang. Nah, TPA Bantar Gebang ini sudah menjadi pusat utama pembuangan sampah gitu di sana. Nah, sehingga sampah itu terus-menerus dikirim ke sana tanpa adanya pemilahan yang baik gitu ya. Nah, kalau di Bandung sendiri itu ada di TPA Sarimukti. Ya, kalau di Bandung sendiri ada di TPA Sarimukti. Itu sama fenomenanya seperti tadi, semua sampah itu ditumpukan satu seperti itu gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang terakhir itu kelompok 4. Oke. Boleh Ibu nanti untuk dibagikan apa saja?
itu ada mengklasifikasikan jenis sampah. Nah, sampahnya yang mana, Bu? Sampahnya itu ada di halaman terakhir sini. Nah, halaman terakhir sini. Nah, nanti kalian sudah dapat gunting kan ya? Nah, nanti digunting gambar-gambarnya. Nah, sebelum kalian menggunting gambar-gambar itu, kalian scan QR code yang ada di sini. Sebelumnya kan Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membawa handphone ya. Nah, kalian scan, terus kalian baca materinya apa. Gitu. Nah, sudah dibaca, baru kalian klasifikasikan jenis-jenis sampah yang ada di sini ke dalam sini. Kalian tulis saja di sini sampahnya apa gitu. Nanti sudah kalian gunting. Nanti sudah yang ini kalian gunting. Perwakilan setiap kelompoknya maju. Ini B3, ini anorganik. Oh, jenius ya. Aku mah Bu akselerasi TK-nya, SD-nya 4 tahun. Oh, Iya, aku mah. Oh, udah tahun 4 kamu udah. Udah. Bukan Excel BO. Karena sering terurai. Terus sampah plastik, anorganik sulit terurai. Sebelum pergi, Ibu mau tanya dulu. Kan ini plastik nggak bisa diurai. Ya, Pasti lama dong urainya. Ya. Gimana caranya untuk mengurangi limbah ini? reduce, Didaur. daur ulang. Terima kasih ya anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya kelompok terakhir. Yuk, siapa perwakilannya? Oh, sama ya gambarnya tadi menyimak kan kelompok sebelumnya. Menyimak. Terima kasih nih, munduran sedikit kelompok satunya. Ini gambar yang pertama, gambar daun masuk ke organik, Ya, karena apa tadi? mudah terurai. Ya, mudah terurai. Ini kulit jeruk masuk ke anorganik. Sama. Suara ular. Oke. Ibu yang tadi ngomongnya nggak apa-apa. Organik. Lanjut. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya ini ada sampah plastik. Ini masuk ke anorganik. Itu. Terus yang kedua ada kaleng kata. Nah, ini masuk ke Boleh nyebut merek ya? Oh iya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada cairan pembersih kaca ya. Yang berbahaya itu cairan pembersih kacanya kalau botolnya mau masuk ke anorganik ya teman-teman. Nah, jadi ini karena di sini yang dimaksud cairannya jadi masuk ke B3 karena berbahaya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada batu baterai. Batu baterai itu juga berbahaya karena mengandung bahan kimia masuk ke B3. Ya, oke deh. Anak-anak ada jawaban yang berbeda nggak di sini? Sama. Udah dipahami? Bisa. Lanjut pembelajaran kembali lagi ke Ibu Karin. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya di LKPD yang setelah permasalahan itu kalian sudah mengisi itu kan, mengisi jawaban-jawaban itu. Nah, sekarang kalian mempresentasikannya. Ibu minta kelompok 2 dan 4 untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Kepada kelompok 2 dulu. Boleh tuh semuanya maju ke depan. Semuanya. Ya. Nanti dibagi-bagi. Oh, itu jangan. Nggak boleh kita
bagaimana dampaknya yang terjadi pada lingkungan. Oh ya. Jadi permasalahannya itu yaitu setiap waktu istirahat banyak siswa yang membeli makanan atau minuman dalam plastik atau bungkus. Setelah itu bungkus plastik makanan tersebut dibuang begitu saja ke tempat sampah biasa, bahkan di sembarang tempat seperti pot tanaman dan selokan atau saluran air. Di sini pertanyaan yang pertama, bagaimana dampaknya yang terjadi pada lingkungan sekitar pada kondisi tersebut? Yang pertama, dampaknya pada manusia yaitu menimbulkan bau tidak sedap dan bisa menjadi sumber penyakit. Yang kedua, pencemaran air. Kemudian lingkungan tempat tinggal manusia menjadi kotor dan bisa menyebabkan banjir. Kemudian dampaknya untuk hewan yaitu merusak habitat hewan yang bisa menyebabkan kepunahan hewan tersebut karena habitatnya terganggu. Yang ketiga, tumbuhan bisa mati karena tempatnya seperti pot bunga dijadikan tempat sampah. Kemudian pencemaran tanahnya dan pencemaran air. Dua, tindakan apa yang seharusnya dilakukan? Mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, seberapa penting tindakan tersebut? Tindakan tersebut sangat penting karena mengelola sampah itu dapat mengurangi pencemaran bagi lingkungan. Kesimpulan dari permasalahan tersebut, sebagai manusia kita harus mempunyai kesadaran akan lingkungan sekitar, misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan manusia tercemar dan bisa memberikan bencana bagi manusia seperti banjir. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak. Bagaimana tadi tanggapan coba dari kelompok 1 tentang tadi dari kelompok 2 presentasinya? Coba kasih tanggapannya. Keren katanya tuh. Terus apa lagi? Sama enggak solusinya atau beda? Intinya sama ya. Oke, untuk selanjutnya boleh kepada kelompok 4 untuk maju ke depan. Ya, permasalahannya dibenahi sedikit. Nggak usah, nggak usah. Ya, jadi yang pertama pertanyaannya bagaimana dampaknya yang terjadi pada lingkungan. Dampaknya yang terjadi pada lingkungan sekitar pada kondisi tersebut. Yang pertama, untuk manusia itu menjadi sarang penyakit, mengganggu pernapasan, mengganggu kenyamanan, terus jadi bau, jadi jorok, jadi kotor, jadi banjir. Yang buat hewan jadi keracunan hewan. Hewan makan jadi keracunan. Oh, jadi hewannya bisa keracunan karena kita membuang sampahnya sembarangan. Maksudnya itu. Terus tumbuhan, jadi mati tanamannya, kering gak tumbuh lagi. Terus yang kedua, tindakan apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua itu harus memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Terus yang ketiga, seberapa penting tindakan tersebut? Hasil diskusinya sangat penting biar lingkungannya tetap bersih, buminya enggak rusak. Berikan kesimpulan dari permasalahan
Bu. solusinya. Lebih ke kita namanya ada daur ulangnya, Iya. kita harus bisa menggunakan kembali gitu. Jangan sampai masih bisa dipakai tapi malah udah dibuang-buang gitu. Oke, good. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan ke sini ya, anak ya. Nah, jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah itu tadi kan anak-anak sudah mengetahui jenis-jenis sampah itu ada apa aja, coba Rara? Ada organik, anorganik, sama B3 Ibu. Good, ada organik, anorganik, dan B3. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sampah organik. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan atau hewan. Disebut sebagai sampah organik. Nah, misalnya tadi sisa-sisa makanan, sisa tadi bekas apa? Kulit jeruk, kulit buah. Nah, itu disebut sampah organik. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, ini ada kayu sama koran. Atas koran ini termasuk ke dalam sampah organik. Kita masukin sini. Oke, boleh next. Nah, untuk selanjutnya ada sampah anorganik. Coba boleh dibacakan dulu. Sampah yang berasal dari bahan non biologis. Oke, boleh dibantu sama temennya yang sebelahnya. Sampah organik itu sampah yang berasal dari bahan biologi termasuk kertas, plastik, kaca, dan logam. Disebut sampah organik. Sampah anorganik membutuhkan waktu yang sangat lama mungkin ratusan tahun untuk berurai secara alami. Berbeda dengan sampah organik yang berurai dengan cepat. Oke, berarti sampah anorganik itu sulit terurai oleh alam gitu ya. Bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya gitu. Nah, di sini ada contohnya nih. Contohnya apa ini yang pertama? Plastik sama bohlam atau lampu ya. Kita masukin sini. Oke, boleh next. Nah, yang terakhir ini ada sampah B3, sampah bahan berbahaya dan beracun. B3 itu berbahaya, bahan berbahaya dan beracun itu maksudnya. Nah, B3 ini tuh sisa-sisa limbah rumah tangga, perusahaan atau operasi yang menggunakan produk beracun dan berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Karena sifat yang berbahaya ini, bahan ini tuh tidak dapat dibuang sembarangan. Jika tadi kita membuang apa ya, contohnya misalnya pemutih kain atau kita membuang deterjen ke sungai, kita akan merusak ekosistem sungai gitu. Kita akan meracuni makhluk-makhluk hidup yang ada di sungai gitu. Nah, contohnya ini ada parfum dan Ini tambahannya kan itu di sini anorganik. B3 juga bisa karena pecahan kacanya kan bohlam itu ada yang dari plastik juga kan. Bohlam itu ada yang dari plastik. Nah, yang ini. Oke, nah selanjutnya ini kita masukin ke B3. Oke, boleh next. Nah, sekarang ada dampak negatif dari sampah. Boleh untuk dibacakan yang di tengah itu, Amila? Dampak negatif sampah. Pencemaran karena dapat mencemari udara, air dan tanah terutama sampah kimia dan plastik. Sampah dapat membesarkan material berbahaya pada laut, mencemari sumber air tanah, kerusakan ekosistem. Sampah yang dibuang sembarangan dapat membahayakan satwa liar dan tumbuhan di habitat aslinya. Misalnya, makhluk laut dapat mengonsumsi sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik, sehingga mengganggu keseimbangan rantai makanan. Terus penyebab banjir dapat terjadi akibat penumpukan sampah di sistem drainase, terutama samudera. Oke, baik, terima kasih. Nah, dampak dari negatif dari sampah ini tuh tentunya banyak sekali ya anak-anak. Nah, bisa ada pencemaran itu bisa air, tanah, dan udara. Jadi pencemaran itu banyak sekali gitu ya. Terus juga kerusakan ekosistem seperti yang tadi kita misalnya membuang
membuang sampah B3 sembarangan gitu isinya ke sungai, kita bisa merusak ekosistem sungai gitu. Terus juga penyebab banjir. Nah, lagi-lagi penyebab banjir ini pasti karena sampah. Karena aliran airnya tidak baik gitu ya. Aliran airnya tidak mengalir dengan baik. Nah, untuk selanjutnya manfaat memilah sampah dengan baik. Dengan kita memilah sampah dengan baik tentunya akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, dengan lingkungan yang bersih dan sehat tentunya akan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia, sebagai hewan, dan tumbuhan pun akan hidup dengan baik gitu ya. Nah, mencegah bencana juga tadi seperti banjir dan pencemaran, terus juga melestarikan alam yang tadi pencemaran sungai gitu. Dan juga ada manfaat ekonominya. Manfaat ekonominya itu bisa dengan tadi yang dibilang oleh kelompok 3 itu mendaur ulang. Itu bisa jadi ada nilai gunanya lagi ya. Nah, dari kita misalnya dari botol-botol itu atau dari bungkus-bungkus itu dijadikan karpet gitu kan, bisa digunakan di rumah tangga. Oke. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, menyenangkan anak-anak? Oke, Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silmi. Oke, kepada Silmi boleh untuk